Baik, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan tadi udah ya, Anas untuk jadi di Unpad itu semua jenjang mulai dari S1, S2, S3, spesialis segala macam ada di kantor SMUP. Jadi seleksi masuk Universitas Pajajaran. Topik kita kali ini khusus untuk membicarakan tentang seleksi masuk program program sarjana dan sarjana terapan. Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan, serba besar peluangmu bisa diterima di PTN. Karena kita sekarang open campus, kita memberi kepada calon-calon mahasiswa untuk sehari jadi anak Unpad ya, seperti apa. Silakan nanti di-explore. Ini faktanya nih. Faktanya kebingungan memilih perguruan tinggi dan program studi, itu umum. Biasanya kalau saya sering ngisi atau sering informasikan, kalau kita bagi prodi yang ada yang populer di medsos dan ada prodi yang tidak populer di medsos. Itu kemudian kecenderungannya juga kadang-kadang anak-anak kita ini sering ikut gimana teman. Itu ya. Oke, itu ya. Kemudian informasi itu medsos ya. Kemudian variasi SMA dan kurikulum juga banyak. Tapi sekarang udah semuanya mungkin kebanyakan kurikulum merdeka ya. Meskipun kemungkinan yang K13 itu masih ada ya. Tapi kalau KTSP 2006 itu sudah tidak ada. Itu masalah. Kemudian sistem seleksi yang bervariasi antar PTN di luar seleksi nasional. Ini banyak sekali. Khusus Unpad itu nanti kita menyediakan banyak jalur sesuai dengan potensi dan style kalian gitu ya. Kemudian ini yang terakhir ini, apalagi adanya AI ini ya, luar biasa. Jadi kalau kalian nanti ini calon-calon mahasiswa memprediksi 5 tahun berarti kalau masuk 2026 kira-kira 2031 atau 32 ya. Itu kayak apa sih? Ini susah nih diprediksi dengan adanya AI. Ada pekerjaan yang tadinya dibutuhkan tiba-tiba tergantikan. Memang ada kalau kalian Bapak Ibu atau adik-adik sekalian cari di googling atau di AI gitu ya. Ada memang beberapa prodi atau pekerjaan yang memang susah diganti oleh AI. Sekarang kita berhadapannya dengan AI. Ya itu sebetulnya nggak perlu dimusuhi. Tapi kita harus bisa memanfaatkan sebagai tools. Kira-kira ini faktanya di lapangan. Kemudian kita beranjak ke ada berapa jalur seleksi masuk PTN. Ini PTN secara umum. PTN secara umum itu kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi gambarannya seleksi nasional 2, semuanya pasti ikut ya PTN ya, SNBP, SNBT. Kemudian seleksi mandiri itu ada yang tulis, UTBK, kemudian rapot TKA, kemudian gabungan UTBK, TKA maupun talent scouting atau prestasi non akademik itu. Rata-rata seperti itu. Kalau adik-adik ya, ini calon mahasiswa, perhatikan itu PTN-nya ya. PTN-nya itu ada macam-macam sebetulnya. Ada PTNBH, ada satuan kerja, ada BLU, ada yang swasta. Beda. Intinya kalau PTNBH itu atau negeri itu dibatasi oleh daya tampung. Beda dengan swasta. Mau buka kapanpun, daya tampung berapapun itu ya. Ini yang harus diperhatikan. Bedanya lebih detailnya banyak, tapi yang intinya itu. Oke. Sekarang pertanyaannya bagaimana seleksi masuk ke Unpadnya? Seleksi masuk ke Unpad ada tagline-nya itu 1 Unpad banyak jalan.
Nah, ini yang kita lakukan sekarang secara umum ini. Nah, ini bisa dilihat kita mengadopsi 2 seleksi nasional. Itu perhatikan yang merah itu pengumuman SNBP dan ada juga pengumuman UTBK. Itu ya, pengumuman UTBK. Dan kalau kita PTN itu harus nggak boleh mengumumkan penerimaan itu sebelum pengumuman seleksi nasional selesai aturannya. Beda dengan swasta ya. Itu nggak boleh. Kemudian di kami mandiri itu ada 4 jalur utama. 3 jalur utama, ada 1 jalur yang kemitraan strategis. Kita spill satu-satu itu kira-kira seleksi mandiri prestasi akademik namanya. Kemudian ada 2 skema, bisa menggunakan nilai UTBK, bisa menggunakan ikut ujian lagi, SMUP. Ujiannya itu berbasis komputer, hampir mirip dengan UTBK tetapi full online, daring. Jadi dari rumah masing-masing. Tidak perlu datang ke pusat stes seperti di UTBK. Ini yang bedanya dengan UTBK ya. Kemudian minat bakat itu tadi prestasi non akademik. Baik seni, olahraga maupun karya ilmiah segala macamnya termasuk juara olimpiade. Yang sering ditanyakan itu tingkat seperti apa gitu ya yang bisa diterima di Unpad. Tadi Pak Inu udah menjelaskan tentang seleksi minat bakat ini. Sebetulnya kalau kita spill sedikit tentang yang masuk ke ini, kita pernah juara atlet nasional taekwondo. Kemudian yang kemarin juara di SEA Games itu ada dua orang gitu ya. Jadi levelnya makin tinggi makin bagus dan juga cabangnya perorangan atau bergu, itu beda gitu ya. Kemudian seleksi kelas internasional. Ini satu-satunya seleksi yang tidak menggunakan nilai UTBK. Yang digunakan nilai rapot dan sertifikat bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris kalian. Dan satu-satunya juga di kita yang pembukaannya itu dan penerimaannya itu tidak tergantung ke seleksi nasional. Hari ini kita rencanakan akan buka nanti malam atau bisa dicek besok itu udah bisa daftar ke kelas internasional kita. Apa saja nanti dan rencananya kita ada 3 gelombang. Tergantung kotanya masih ada atau 3. Kemudian yang terakhir seleksi kemitraan strategis ini hampir mirip dengan mandiri prestasi. Ada 2 skema, silakan pilih yang UTBK atau ujian. Jadi intinya ada 4 ini dan ini. Jadi tagline-nya bukan kamu yang harus cocok ke jalur, tapi jalur yang disiapkan untuk kamu. Jadi silahkan pilih. Jadi kombinasinya itu seperti ini untuk mendaftar. Jadi kalau memang misalnya punya prestasi tapi juga punya prestasi non akademik yang menjanjikan, itu bisa daftar. Atau ke seleksi internasional itu ya. Kelas internasional itu bisa juga mendaftar nanti di Mandiri. Kombinasinya seperti ini. Kemudian lulus seleksi nasional dan Mandiri. Ini caranya seperti apa? Tadi sudah disebutkan ya sama Pak Rektor bahwa SNBP bukan ujian dadakan. Jadi tidak tergantung nilai TKA. Jadi konsistensi belajar di sekolah selama mulai semester 1, kelas 11 sampai kelas 12 itu sebagai penentu utama. TKA hanya memastikan nilainya wajar dan adil. Itu aja. Ya. Jadi tidak ada penentuan kelulusan berdasarkan nilai TKA. Supaya bisa diterima itu harus kalian perhatikan, itu kenali potensi diri dan petakan calon PT yang akan kita tuju.
mau SNBP, SNBT maupun mandiri. Itu ya. Kemudian mekanisme seleksi nasional maupun mandiri di tiap PT itu wajib dipahami benar. Karena beda-beda ya. Kalau kita kalau di sebelah tetangga kita beda dengan kita. Ada beberapa proses yang beda gitu ya, terutama mandirinya ya. Kalau nasional hampir sama semua. Kemudian kenali materi seleksi, baru mengatur strateginya. Strateginya itu misalnya gini, yang sering ditanyakan meskipun kuotanya itu sedikit, khusus di Unpad, kuota untuk SNBP itu tergantung prodinya. Ada yang 50% kita alokasikan untuk SNBP. Ada yang 20% di SNBP. Jadi tidak mesti 20% ya kita di SNBP. Tetapi rata-rata perguruan tinggi lain itu SNBP itu hanya 20%. Nanti dicek di kuotanya berapa prodi ini di SNBP, Unpad misalnya. Kemudian kalau SNBP ini yang ada 3 faktor yang menentukan ya. Ini sedikit bicara SNBP karena sering banyak ditanyakan nih, meskipun karena mungkin menjadi prestise sekolah juga ya, tapi bukan satu-satunya jalur masuk ke perguruan tinggi. Jadi seolah-olah kalau gagal di SNBP udah kiamat aja. Jangan ya, masih ada SNBT, masih ada mandiri, banyak jalur. Jadi pertama kerjasama sekolah dan orang tua serta siswa itu penting dalam memetakan. Apakah misalnya peringkat anak itu di sekolah seperti apa gitu ya. Kemudian yang mau dimasuki perguruan tingginya serta prodinya itu seperti apa. Itu sangat menentukan anak itu bisa diterima atau tidak. Sebagai contoh gini aja. Kalau ada yang merasa teman kita sudah di atas kita masuk ke prodi itu perguruan tingginya yang sama, itu jangan masuk ke situ. Kadang-kadang keinginan orang tua dengan siswa itu berlawanan dengan sekolah. Itu penting itu. Karena tidak mungkin ya, karena ranking 1 misalnya dari satu sekolah itu diadu dengan ranking 1 dari sekolah lain. Itu aja. Mungkin satu sekolah menerima ranking 1 semua gitu ya, yang bagus gitu ya. Kemudian yang kualitas sekolah individu anak, yang terpenting lagi itu konsistensi antara kelas 1 sampai kelas 12 itu mapel yang diambilnya. Jadi gini, contohnya gini, dari awal mau masuk ke kedokteran misalnya. Bapak Ibu serta calon mahasiswa harus tahu itu. Mapel untuk masuk kedokteran itu sesuai berapa tuh? Ini yang baru ya, nomor 102 M 2005 itu apa aja? Itu pasti biologi dan kimia di situ. Udah mati-matian itu kelas 1, tapi setelah kelas 3 kelas 12 merasa takut atau gimana, pengaruh teman, udah saya mau ke ekonomi aja gitu. Dilihat dulu tuh mapel ekonominya bagus nggak gitu, yang diambil nanti apa gitu. Sama juga ketika kemarin tes TKA gitu ya. Itu penting juga Bapak Ibu. Jadi adik-adik calon mahasiswa keseriusan untuk memasuki suatu prodi yang disesuaikan dengan minat mapelnya itu sangat penting. Itu berpengaruh besar karena nanti sesuai aturan pemerintah 50-50 ya. 50 total rapot, 50 mapel ini. Oke. Jadi itu. Jadi tapi kalau nggak keterima di SNBP jangan berkecil hati. Bukan kiamat, masih ada SNBT. Kalau SNBT itu murni nilai dari dari hasil ujian kalian tanpa melihat yang lain-lainnya. Cuman yang diperhatikan Bapak Ibu yang sering ada di medsos ataupun di koran,
penentuan kelulusan dari SNBT itu bukan rata-rata komponen nilai. Ya. Sering kalau Bapak Ibu lihat itu adalah nilai komposit. Apa itu nilai komposit? Itu ada bobotnya. Bobotnya tergantung apa? Tergantung perguruan tinggi yang dimasuki dan prodi yang dimasuki. Jadi kalau ketika Bapak Ibu anaknya itu memilih suatu perguruan tinggi yang favorit, kemudian prodinya juga favorit, itu beda. Ketika prodinya sama tapi perguruan tingginya beda. Itu. Juga meskipun sama masuk di perguruan tinggi yang sama, tetapi itu beda-beda. Oke, ini SNBT. Kemudian memperbesar peluang diterima di seleksi nasional. Tadi udah saya jelaskan ini, saya rasa lanjut aja. Sekarang di Mandiri. Yang gagal itu bukan yang ditolak, tetapi yang berhenti daftar gitu. Jadi silahkan aja nanti kalau ini yang diperhatikan itu adalah jalur seleksi dan mekanisme materi seleksinya. Kalau Unpad itu materi ujian SMUP mirip dengan UTBK, sama. Jadi ada literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, psikotes, skolastik, tes skolastik, itu sama. Kemudian ini yang tadi nanya, yang diperhatikan itu bukan passing grade, karena itu berubah-ubah tiap tahunnya. Yang diperhatikan adalah keketatan. Di mana mengecek keketatan itu di SNPMB, itu 5 tahun ke belakang itu ada. Semua perguruan tinggi, semua prodi ada di halaman SNPMB. Silakan bandingkan antara Unpad dengan perguruan tinggi yang lain, yang mana lebih susah masuknya. Atau antara prodi di Unpad. Kemudian kalau di Mandiri itu bisa dicek di halaman SMUP kami. Ini bisa di-scan atau dicek di IG atau kanal media Unpad. Silakan nanti itu. Kita mempunyai banyak sekali program studi, tadi sudah dijelaskan. Silakan itu menjadi yang perlu diperhatikan nih. Jadi tidak semua program studi itu aturan pemerintah itu 20% ya, 40% dan 50%. Tapi ada range-nya gitu. Tetapi kalau kita di Unpad minimal SNBP itu harusnya 20% itu. Kemudian maksimal kalau Mandiri itu 50%. Maksimal itu kami di SNBP itu yang tidak ada IP maupun di SNBT yang tidak ada iuran pengembangan institusi itu rata-rata rendah. Tapi kami enggak. Unpad ada yang di SNBP-nya itu tinggi. Malah di Mandirinya itu rendah. Itu tergantung prodinya. Itu diperhatikan. Nanti di web SMUP Unpad diperhatikan. Ini sedikit. Setiap jalur itu ternyata beda keketatannya. Mau SNBP, SNBT, dan Mandiri. Ini kalau yang udah datang ke sini, silakan bisa difoto kira-kira gambaran 2025 seperti ini. Ini menjadi gambaran untuk nanti milih prodi apa gitu ya. Kemudian ini terapan, sarjana terapan. Kalau sarjana terapan ini seperti ini, SNBP, SNBT, Mandiri. Tadi udah dijelaskan sama Pak Kurniawan, terapan juga itu ada beberapa prodi yang mengalahkan S1. Bahkan di 10 terketat di seleksi nasional SNBP, 2 itu berasal dari program studi terapan kita. Kalau nggak salah HI ya di situ ya. Kebidanan ya oke, itu sama kearsipan digital kalau nggak salah. Itu ya. Oke. Sekarang saya minta waktu 3 menit ya. Gak apa-apa nanti diskusinya itu.
Bagaimana memilih prodi yang tepat? Nah, cari jalur yang cocok dengan kalian, bukan yang favorit. Nah, saya tadi spill, ini sedikit ya, tentang bagaimana bingung memilih prodi. Pertanyaannya yang pertama, prodi populer di medsos dan ada yang tidak populer. Apakah pertanyaannya itu menjamin kerja? Ternyata tidak. Tadi dijelaskan karena untuk bisa sampai kerja, mudah kerja itu banyak proses yang mempengaruhinya. Kemudian kira-kira yang dipilih yang mana ya? Yang dipilih itu yang sesuai passion. Passion itu ada dua. Passion obsesif, passion yang harmonis. Kenapa passion? Karena passion ini yang akan mendorong segala-galanya. Maksudnya mendorong untuk belajar, mendorong untuk aktif di perkuliahan maupun di kegiatan kemahasiswaan. Kira-kira ini yang harus diperhatikan. Sekarang dengan adanya AI itu bisa semuanya diperhatikan. Cuman nanti yang dari hasil studi terbaru kira-kira seperti ini. Soft skill yang penting itu komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan kepemimpinan. Itu setelah adanya AI ya. Itu kira-kira seperti itu soft skill yang ada. Kemudian kalau yang dibutuhkan sekarang keterampilan kritis atau problem solving, itu yang penting karena dengan segala kemajuan AI yang ada sekarang itu menjadi penting di dunia kerja. Kemudian adaptabilitas, kemudian literasi digital dan segala macamnya. Itu yang dipentingkan. Nah, ini didapatnya dari mana? Ini bukan dari bangku kuliah. Ini bisa didapatnya dari proses selama kalian ikut maupun kegiatan kemahasiswaan atau pelatihan atau segala macam. Jadi mahasiswa yang selama perkuliahannya sudah mempersiapkan diri, ini ya, ada istilah sarjana kosong ya, sudah mempersiapkan diri itu pasti menang nanti di lapangan kerja, mau prodi apapun. Saya jamin itu. Pengalaman memang seperti itu. Anak mahasiswa saya dari bimbingan saya belajar tentang pertanian itu sekarang di Malaysia kerja gitu ya. Karena memang kelihatan dari awal itu dia aktif segala macam gitu ya. Magangnya juga tidak sembarangan. Itu nanti menjadi pilihan kalian. Pilihan kalian. Jadi kalau magang itu terserah kalian gitu, ada yang magang di depan rumah gitu, ada perusahaan, itu boleh aja kalau diakui oleh prodinya. Ada magang yang susah gitu ya, sampai di daerah-daerah atau di kota gitu ya, di Jakarta yang ketat sekali, itu masuknya juga susah, tapi setelah tembus magang di situ biasanya langsung kerja. Itu ada yang seperti itu. Ini yang dilatih itu memang hard skill dan soft skill. Saya rasa itu terakhir ini studi dari Mitsubishi yang perlu diperhatikan. Yang terakhir itu soft skill memang banyak ya, apalagi zaman sekarang yang harus diperhatikan. Kemudian terima kasih. Silakan. Tepuk tangan kepada pemateri kita. Oke, baik, karena tadi sudah ditutup oleh Prof. Anas, maka dari itu saya selaku Master of Ceremony, saya Nadira Zumarawijaya, pamit undur diri. Selamat melanjutkan rangkaian kegiatan Unpad Open Campus 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.